Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-65. Kitab ini dua pasal terakhir, saudara, yang kita pelajari, di mana Tuhan menekankan bahwa kepada orang yang hidupnya benar dan saleh, maka Allah akan memberikan ganjaran keselamatan. Tetapi bagi mereka yang hidupnya membelakangi Tuhan, bahkan menolak Tuhan, maka ya hukuman yang akan mereka terima. Nah, pasal 65 ini akan menjelaskan bagaimana orang yang hidupnya benar itu akan dibawa kepada sebuah kemuliaan. Ada di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, kisahnya seperti apa? Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan, kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Kami datang kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia. Terpuji namamu. Ora rabaya 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 Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu ya Tuhan. Kiralah bata karana-Mu, syakarala bata karana, kiarala bashandi, kiarala namu, kiarala balala bashanda, kinarara ba. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri
kekuatan. Oh terpujilah namanya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Sebab namamu besar, tidak ada yang dapat menandingi engkau. Maka engkau mendapatkan sebuah kehormatan, kemuliaan, kejayaan, keagungan. Segala-galanya milikmu ya Tuhan. Dan engkau yang memberi kami kekuatan juga untuk menjalani hari-hari kami. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu Yesus. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Tuhan, jamah kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membaca dari Yesaya pasal 65, saudara. Alkitab kita halaman sekitar 809, Perjanjian Lama. Kita akan membaca ayat 1 sampai 7 terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan pembacaannya. Demikian firman Tuhan, Yesaya 65. Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku, senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa, dan membakar korban di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan, dan bermalam di dalam gua-gua. Yang memakan daging babi, dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya, telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya, pembalasan terhadap diri mereka. Atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung, dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Nah saudara, dari apa yang kita baca, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ini merupakan gambaran bagaimana Allah itu menyediakan sebuah hukuman kepada orang-orang yang hidupnya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ironisnya saudara, ini ditujukan kepada siapa? Kepada bangsa pilihan. Waktu itu kepada bangsa Israel. Tadi digambarkan bagaimana tangan Allah dijulurkan kepada mereka. Tapi mereka tidak mau menanggapinya. Oleh sebab itu Allah marah, Allah murka. Dan pada waktunya Allah akan menghukum mereka. Perlu saya ingatkan bahwa Yesaya ini sedang memberikan sebuah nubuatan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Pada bagian pertama, Yesaya menubuatkan adanya pengharapan dan penghiburan bagi orang Israel yang akan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan saudara tahu, kitab ini ditulis 150 tahun sebelum bangsa Yehuda atau kerajaan selatan dibuang ke Babel. Sudah dinubuatkan. Sekalipun mereka akan dihukum, tapi Allah memberikan sebuah kasih karunia. Belas kasihan. Kalau kalian bertobat, kalau kalian melakukan apa yang aku perintahkan, kalau kalian setia, maka aku akan pulihkan keadaan kalian. Tapi sebaliknya, kalau kalian tetap membandel, kalian tetap mengeraskan hati, bahkan kalian membelakangi aku dengan menyembah dewa-dewi yang kau agung-agungkan sebagai penolong itu, maka mau tidak mau, hukumanku, keadilanku akan aku jatuhkan kepada kalian. Nah, di pasal-pasal terakhir, khususnya 2 pasal sebelum selesai kitab Yesaya ini, saudara, Tuhan
menegaskan kembali. Kalau engkau setia, aku berkati engkau. Aku pulihkan engkau. Aku berikan kemuliaan, kehidupan yang kekal. Tetapi kalau engkau tetap tidak mau berbalik dari jalan yang jahat, ya hukuman aku akan jatuhkan. Oleh sebab itu, ketika Allah berfirman, maka Yesaya harus segera menyampaikan kepada umat pilihan. Nah, kita melihat saudara, seperti apa sih bangsa atau orang-orang yang tidak akan diselamatkan. Garis besarnya seperti itu. Orang-orang yang akan dimurkai Tuhan. Orang-orang yang akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Itu manusia seperti apa? Maka beruntunglah kita diberi petunjuk arahan oleh Tuhan lewat firman Allah ini. Nah, mari kita lihat saudara. Kalau kita tadi membaca ayat 1-7, sebenarnya Allah sedang merancangkan hukuman kepada mereka, kepada orang-orang, kepada bangsa, kaum dan bahasa yang tidak mencari Tuhan. Yang tidak mencari Tuhan. Kata mencari Tuhan itu artinya begini. Manusia sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mencari Tuhan itu landasannya adalah karena kita sadar hanya di dalam Tuhanlah ada kebenaran, ada keselamatan, dan ada kehidupan yang kekal. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Allah menanggapi doa Yesaya dengan menerangkan imbauannya. Untuk apa? Untuk terus-menerus kepada bangsa yang memberontak, supaya mereka segera kembali kepada Tuhan. Doa Yesaya minta apa, saudara? Supaya Allah memberikan sebuah pengampunan, pemulihan, ya, melihat bangsa yang tertindas, gitu. Juga kepada bangsa-bangsa lain supaya apa? Mereka mengenal Allah yang benar. Nah, terhadap doa Yesaya seperti itu, Allah menegaskan, "Hei Yesaya, mengapa aku jatuhkan hukuman kepada mereka? Mengapa aku merancang sebuah hukuman buat bangsa yang seperti ini? Karena mereka tidak mencari aku." So, lihat sekarang. Kepada orang yang tidak mencari Tuhan, itu digolongkan sebagai orang yang membuat kejahatan. Kepada orang yang tidak merindu-rindukan kasih setia Tuhan, pengen berbalik lagi kepada Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati, maka digolongkan sebagai manusia pembuat kejahatan. Sebab apa? Sebab mereka tidak mengakui bahwa Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kita terapkan dalam perjanjian baru, Allah yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus, itu adalah juru selamat, penolong. Nah, mereka tidak mau mencari Dia, tidak mau percaya kepadanya, tidak mau merindukan kehadiratnya. Maka terhadap orang yang seperti itu, mau tidak mau, Allah akan menghajar mereka dengan hukuman. Tadi ayat 6-7, itu bentuk bagaimana Allah betul-betul serius dengan itu, saudara. Nah, nanti saudara, nubuatan ini ya sebenarnya sebagian besar terlaksana melalui serbuan pasukan Asyur untuk kerajaan utara dan pembuangan ke Babel untuk kerajaan selatan. Ya tadi, mereka lebih mementingkan menyembah, memuji, memberikan persembahan kepada dewa-dewa asing. Mereka lupa Tuhan yang benar, yang disembah oleh nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir. Tuhan yang memelihara mereka padang gurun. Tuhan yang memasukkan mereka ke tanah perjanjian. Tuhan yang menyediakan segala berkat dan keperluan mereka. Tapi mereka lupa. Mereka lebih suka menyembah ilah-ilah asing yang disembah juga oleh bangsa-bangsa kafir. Bagaimana Tuhan tidak marah, saudara? Bagaimana Tuhan tidak murka kepada mereka? Nah, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa baiknya Tuhan, betapa kasihnya Tuhan buat kita semuanya.
Dia rela mati buat kita. Dia mengorbankan seluruh keberadaannya hanya untuk mencintai kita. Ketika Yesus disalib, di dalam pikiran Yesus, di dalam hati Yesus cuma satu. Di situ ada wajah-wajah kita yang harus diselamatkan dari belenggu dosa. Namun ironisnya, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, ditebus oleh Kristus lewat darah yang mahal itu, kita lebih suka mengecewakan Yesus. Manusia lebih suka membuat Yesus itu murka, Allah itu murka, Bapa itu murka. Dengan cara apa? Ya tadi, tidak sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Sekarang kita tahu, beribadah itu penting. Menjadi orang Kristen itu keputusan yang baik sekali. Tetapi, sekalipun kita sudah beribadah, sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka itu digolongkan sebagai orang pembuat kejahatan. Ini serius, saudara. Ini betul-betul penting kita ketahui. Jangan bangga hanya mendapat label orang Kristen. Jangan bangga mendapatkan status sebagai anak perjanjian. Tetapi kalau hidup kita tidak mempermuliakan nama Tuhan, kita tidak punya kerinduan untuk selalu mencari wajah Tuhan, nanti kita digambarkan seperti bangsa Israel. Mendapatkan label sebagai umat pilihan. Mendapatkan status sebagai bangsa kepunyaan Allah, biji mata Tuhan. Tapi tingkah lakunya, perbuatannya, karakternya jauh dari memuliakan nama Tuhan. Ini yang sedang Tuhan perintahkan kepada Yesaya, disampaikan kepada bangsa Israel. Pada perikop ini, saudara. Bagaimana Allah tidak bisa lagi menahan murkanya. Sebab mereka membelakangi aku dan tidak mencari aku, maka hukuman itu yang aku harus jatuhkan. Mari, introspeksi diri, saudara. Lihat ke dalam diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan? Apakah kegiatan-kegiatan keagamaan kita itu hanya sekedar rutinitas? Ya ibadah, ya memiliki doa-doa, jam-jam doa, mungkin masuk ke doa fajar, menara doa. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Itu masalahnya. Kalau hanya sekedar rutinitas, tanpa ada rasa cinta, rasa mengasihi Allah, rasa menghormati, bahkan takut akan Allah tidak ada dalam hidup kita, percuma itu, saudara. Nanti digambarkan sebagai orang Israel yang dimurkai Tuhan karena mereka adalah kaum pemberontak. Ini, saudara, yang harus kita mengerti dari ayat 1 sampai 7 tadi. Nah, kalau kita lanjutkan, saudara, kita akan menemukan begini. Bagaimana perilaku umat yang memberontak kepada Allah. Mereka senantiasa menyakiti hati Allah. Dengan apa? Tadi saya katakan, menyembah dewa-dewa. Disebutkan, saudara, ada dewa God, ada dewa Meni. Ya. Manusia sudah terang-terangan, umat Allah sudah terang-terangan, mau memposisikan sebagai musuh Allah. Sebab apa? Mereka menikmati ketika mereka menyembah dewa-dewa Allah asing tadi. Saudara lihat ini, mari kita baca sedikit ya, saudara, dari ayat 8 ya sampai 11. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba dan lembu Akhor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Tetapi kamu telah meninggalkan aku, yang telah melupakan gunungku yang kudus.
telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Saudara bisa bayangkan itu? Jadi Allah sedang menjelaskan begini. Ada nabi-nabi, ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa siang dan malam. Supaya apa? Supaya Allah menahan murkanya. Tidak menghukum kepada bangsa pilihan. Tapi sekalipun banyak orang berdoa syafaat bagi mereka, tetapi mereka lebih mementingkan, menyembah, meninggikan, ya, memuja kepada dewa-dewa asing tadi. Disebutkan saudara, dewa Gad dan dewa Meni tadi. Ini artinya apa? Bangsa yang tegar tengkuk itu sedang memposisikan diri sebagai musuh Allah. Itulah sebabnya semua segi kehidupan mereka adalah kejahatan di mata Tuhan. Mereka membuat hubungannya dengan Allah semakin jauh. Kalau bisa saya gambarkan ya, Allah dengan kasih setianya, belas kasihannya, karena tahu persis dia akan dihukum, mereka akan dihukum. Itu mendekatkan diri, saudara. Allah yang sengaja mendekatkan diri kepada umatnya. Saya gambarkan Allah mungkin berkata begini, "Nak, kalau kamu gak datang kepada aku, hukuman segera menimpa kalian loh. Kalau kamu gak bertobat, hukuman segera menimpa kalian semuanya. Ini aku tahan-tahan karena ada orang yang berdoa. Ada pendoa syafaat, ada nabi-nabiku, ada orang-orang utusanku untuk menahan amarahku. Tetapi kalau sampai nanti kalian tegar tengkuk, tidak juga bertobat, maka hukuman segera akan ditimpakan." Ini saudara. Mengapa? Karena betul-betul bangsa Israel sudah melakukan hal-hal yang memuakkan hati Tuhan. Najis di pandangan mata Tuhan. Saudara bisa bayangkan gak? Allah yang menolong. Allah yang memberkati. Allah yang memulihkan. Allah yang memagari. Tetapi persembahan mereka dipersembahkan kepada dewa-dewa, kepada berhala-berhala yang tidak mampu menolong mereka. Gimana Tuhan gak sakit hati? Gimana Tuhan gak murka? Ini peringatan keras buat kita, saudara. Selain kita punya kerinduan untuk mencari wajah Tuhan, serius dengan Tuhan dalam jam-jam doa kita, jam-jam ibadah kita, jam-jam saat teduh kita. Yang kedua, jangan menyembah ilah lain. Jangan berharap kepada dewa-dewa lain. Jangan selalu membelakangi Tuhan. Sebab kalau itu kita lakukan, amarah Tuhan akan segera datang. Saudara tahu, di mata Tuhan, saudara, dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Pelanggaran berarti ketidaktaatan kepada perintah Allah. Itu sama saja dengan pemberontakan. Jadi dosa itu pelanggaran. Pelanggaran itu ketidaktaatan atas hukum. Dan akhirnya apa? Mereka disebut sebagai orang pemberontak. Nah biasanya kita nggak sadar akan hal itu. Israel itu kadang begini, terima berkat Tuhan mau. Tetapi untuk mendekat, mencintai, wah nanti dulu gitu. Karena mereka banyak terpengaruh dengan cara-cara bangsa kafir ketika mereka punya dewa-dewa yang banyak. Karena salah satu ciri berhala-berhala asing yang disembah oleh bangsa kafir itu, semakin banyak dewanya, semakin banyak dewinya, semakin banyak yang disembah, maka akan semakin kuat. Itu menurut mereka. Israel lupa. Kerajaan Yehuda lupa, mereka punya Tuhan di atas segala dewa. Di atas segala berhala. Di atas segala dewa-dewi itu. Saudara bisa bayangkan itu. Gimana Allah gak murka. Gitu. Itulah sebabnya pelanggaran-pelanggaran ini disebutkan Allah sebagai apa? Ketidaktaatan kepada hukumnya. Dan ini merupakan pemberontakan secara nyata kepada Allah. Dan saudara lihat, tidak akan pernah ada orang yang menang terhadap Allah. Tidak ada. Sekuat apapun manusia, sehebat apapun manusia, jika mereka posisinya berlawanan dengan Allah,
tidak akan pernah menang. Ini yang kita pelajari, kita perhatikan. Oleh sebab itu, mari setelah kita diselamatkan, kita mendapatkan anugerah keselamatan, tetap setia kepada Tuhan. Diiming-imingi kekuatan dari luar, di luar Tuhan, jangan pernah kita terima. Karena hanya dalam Kristuslah ada kemenangan. Dalam Kristuslah ada kelepasan dan pemulihan. Nah, ini bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua, saudara. Allah sedang mempersiapkan sebuah tempat bagi orang yang saleh. Apa itu namanya? Allah menyiapkan langit yang baru dan bumi yang baru. Kita lihat, saudara. Dalam ayat 17 sampai dengan ayat 25. Secara garis besar. Tuhan sedang membuat rencana yang indah. Pada waktu firman ini disampaikan. Bahwa kerajaan Allah di bumi kelak ini akan turun sebuah kemuliaan. Ya. Yesaya menjelaskan bagaimana memadukan zaman kekekalan di mana tidak ada dosa dan kematian lagi dengan zaman Mesias, yaitu kerajaan 1000 tahun yang akan mendahuluinya. Jadi singkatnya begini, ini kan ditulis pada masa Yesaya, saudara. Kalau kita kan membaca setelah masa-masa perjanjian baru ya. Yesaya sedang memberikan sebuah pemaparan begini. Hei umat Allah. Kepada kalian yang taat setia. Yang mau mengikuti hukum-hukum Allah. Yang tidak memberontak kepada firman-Nya. Allah sedang mempersiapkan 2 bagian kemuliaan yang akan diberikan buat kalian. Apa itu? Yang pertama. Ya. Zaman Mesias itu kelahiran Yesus. Sampai nanti kepada pengorbanannya. Dia naik ke surga, turun untuk yang kedua kali. Menciptakan sebuah kerajaan 1000 tahun damai. Lalu, di situ juga akan ada apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Ini sebuah pernyataan Allah disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel. Kalau hari ini kepada saudara dan saya. Bahwa di tengah-tengah murka Allah, di tengah-tengah bumi akan diselesaikan, akan dihancurkan. Allah menyediakan sebuah era atau masa. Ada kemuliaan Allah dinyatakan. Kita bisa membayangkan bagaimana Yesus untuk datang yang kedua kali. Ketika dia untuk datang kedua kali, dia mengadili orang hidup dan mati. Yang berdosa dimasukkan kepada siksaan kekal atau kematian kekal. Tetapi kepada orang yang hidupnya saleh, benar, tidak membenci Allah, melakukan apa yang benar di pemandangan mata Tuhan, dia mendapatkan anugerah keselamatan. Diizinkan masuk kepada zaman yang baru, yaitu zaman kerajaan 1000 tahun. Nah, nanti akan kita pelajari, saudara, kalau kita sampai di kitab Wahyu. Ya, Wahyu 20, khususnya ayat 4-6 itu, menjelaskan bagaimana kerajaan 1000 tahun damai itu. Disitulah nanti ada apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Allah sedang menyiapkan itu pada masa Yesaya. Dan kita sebagai umat perjanjian baru sedang menanti-nantikan itu. Itulah sebabnya kita diminta oleh Tuhan. Supaya apa? Menantikan masa-masa kemuliaan yang akan diberikan Tuhan buat kita dengan cara tetap setia kepada Tuhan. Kita kan nggak tahu Yesus datang kapan. Kita nggak tahu langit yang baru dan bumi yang baru itu akan kita nikmati kapan. Sementara kita menunggu, kita mengerjakan keselamatan kita. Kita sedang mengerjakan sebuah perbuatan yang baik. Kita menanti-nantikan kehadiran mempelai laki-laki kita, yaitu Yesus Kristus yang akan datang yang 2 kali. Coba bayangkan, saudara. Hal ini dinubuatkan ribuan tahun yang lalu pada zaman Yesaya hidup. Dan akan digenapi, saudara. Tanda-tanda penggenapannya sudah jelas. Tapi kapan waktunya, hanya Bapa yang tahu. Nah, saudara bisa bayangkan, saya kasih gambaran sedikit saja. Ketika langit yang baru dan bumi yang baru itu turun, saudara, orang-orang salehnya bisa masuk ke situ. Kita akan melihat pemandangan yang luar biasa.
Saya kasih cuplikan sedikit saja ya. Nanti binatang buas seperti digambarkan serigala dan anak domba itu akan makan bersama-sama dalam satu kawasan di rumput yang hijau. Saudara bisa bayangkan itu? Tidak ada sejarahnya selama ini sampai dengan saat ini. Serigala dan anak domba itu rukun, gak ada. Saudara. Anak domba itu sasaran empuk buat serigala untuk dimakan. Tetapi ketika kemuliaan Allah turun dalam kerajaan 1000 tahun itu, langit yang baru dan bumi yang baru itu diberikan buat kita semuanya. Apa yang terjadi? Yang mustahil bagi dunia, semua dibuat damai oleh Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-25. Ayat 25. Ini mewakili apa yang terjadi di kerajaan 1000 tahun atau langit yang baru dan bumi yang baru itu. Ayat 25 bilang gini. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu. So, perhatikan itu, saudara. Dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Kita melihat. Jadi rancangan Allah tidak main-main buat kita semuanya. Ayo, tetap berlaku saleh, memuji menyembah Tuhan dan beribadah kepadanya. Jangan melenceng kepada garis-garis hukum Allah. Supaya apa? Ketika Tuhan betul-betul datang yang kedua kali, yang sedang kita nanti-nantikan ini, menghancurkan dunia ini, maka kita masuk kepada kehidupan yang kekal. Penuh kenikmatan. Bahkan kita melihat keindahan. Binatang buas dan binatang-binatang yang lain akan makan bersama-sama. Itulah kenikmatan. Itulah upah bagi orang yang setia kepada Tuhan. Apakah saudara merindukan hal itu? Saya merindukan itu. Mari bersama-sama kita hidup di dalam kebenaran. Menjaga kehidupan tetap kudus. Mengerjakan keselamatan. Maka glorifikasi menjadi bagian saudara dan saya. Dan itulah Yesaya 65. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami menyelesaikan pembelajaran Yesaya 65. Walaupun tidak secara komplit dan rinci, tapi kami tahu garis besarnya. Allah menghukum orang yang berdosa, tapi memberikan kemuliaan kepada orang yang taat setia, hidupnya saleh dan benar. Karena Tuhan sedang menyediakan 2 tempat. Tempat yang pertama adalah hukuman kekal, yaitu neraka, kepada mereka yang tidak taat dan setia, menyembah ilah-ilah asing, membelakangi Tuhan. Tapi yang kedua adalah kerajaan 1000 tahun. Kemuliaan Allah dinyatakan. Di situ ada langit dan bumi, langit baru dan bumi yang baru. Kami bisa mengartikan itu sebagai kenikmatan kekal. Allah memberikan tawaran, kalau engkau hidupmu benar, masuk ke situ. Langit yang baru dan bumi yang baru. Surga yang mulia itu. Oleh sebab itu, menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali ya Yesus, kami mau tetap menjaga hidup kami benar, kudus, mulia. Kami menjaga pakaian kami supaya tidak kotor, tetap putih bersih, dengan cara mengerjakan keselamatan kami. Sanktifikasi yang Tuhan izinkan akan kami lalui bersama dengan Engkau. Bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Dan tiba saatnya nanti, ketika penghakiman Tuhan datang, kami akan digolongkan sebagai orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu ada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.